Euclidean. Sebenarnya bacanya Euclidean ya. Euclidean. Oke. Nah, mengenai ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi, kita singkat saja menjadi ruang R2 gitu ya, dan ruang R1 ya. Maaf sebentar ya, ada gangguan sedikit. Oke, ya. Jadi ruang 2 dan ruang 3. Nah, kalau kita berbicara tentang vektor, mungkin operasi vektor berikut yang harus kita ingat kembali ya. Pertama, penjumlahan vektor. Ya. Penjumlahan antar vektor itu kita bisa lakukan dengan cara membuat jajaran genjang, gitu ya. Cara yang pertama, jadi kita buat, misalkan saya hendak menjumlahkan vektor V dan vektor W, nah maka kita buat garis yang paralel dengan vektor V dan garis yang paralel dengan vektor W ya pada ujung-ujung vektor. Kemudian hasil resultante adalah kita dapatkan sebuah vektor yang titik asalnya merupakan titik terhimpitnya vektor V dan vektor W, dan ujungnya merupakan titik ujung dari, kalau ini katakan belah ketupat ya, titik ujung belah ketupat yang berseberangan dengan ujung belah ketupat di mana vektor V dan W itu berhimpitan. Atau bisa juga dengan menggunakan cara seperti ini ya. Jadi vektor W kita pindahkan di mana titik asal ya, titik asal vektor W atau titik inisial vektor W itu kita tempatkan pada titik ujung vektor V. Nah, kemudian hasil penjumlahan adalah kita dapatkan vektor dengan titik asalnya di titik asal V dan titik ujungnya ada di titik ujung vektor W yang sudah dipindahkan tadi. Kemudian ini juga perlu kita ingat bahwa pada penjumlahan vektor berlaku hukum komutatif. Oke. Nah, sekarang penambahan vektor itu bisa dilihat sebagai translasi. Nah, translasi itu perpindahan, gitu ya. Perpindahan. Jadi, misalkan jika vektor W, V, dan hasil penjumlahan tadi diposisikan sedemikian rupa sehingga titik-titiknya berhimpitan, ya, maka titik terminal V tambah W dapat dilihat dengan dua cara ya. Jadi titik yang ini, titik terminal V ditambah W adalah titik yang dihasilkan ketika terminal V ditranslasikan arah vektor W dengan jarak perpindahan yang sama dengan panjang W. Jadi, nah, jika ini yang ini berarti ya, yang ini. Jika ini adalah vektor V, ini saya translasikan, saya geser dengan arah apa ya? Dalam arah vektor W. Nah, jadi gesernya ini ke sana searah dengan vektor W. Berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah sejarak panjang vektor W. Nah, ini adalah ujung dari vektor hasil penjumlahan V ditambah vektor W tadi. Ya. Oke. Atau bisa juga kita katakan bahwa saya mentranslasikan atau menggeser vektor W, arahnya arah
vektor V, jaraknya sejarak panjang V. Nah, ini juga merupakan ujung dari vektor hasil penjumlahan. Ya. Dengan demikian, kita katakan bahwa jumlah penjumlahan vektor V ditambah W adalah translasi W oleh V atau V oleh W. Ya, kalau kita pandang itu sebagai translasi. Nah, sedangkan untuk pengurangan vektor, ya yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan dengan negatif vektor pengurang. Negatif vektor itu apa? Negatif vektor adalah vektor yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, dengan arah vektor yang dicari negatifnya tadi. Ya. Dan kemudian untuk pengurangan ya kita tambahkan saja dengan vektor negatifnya. Nah, perkalian dengan skala. Ya. Perkalian dengan skala, ini kita bisa lihat bahwa kita tidak mengubah arah dari vektor ya. Di dalam perkalian skala ya, dan perkalian skala yang kita lakukan adalah apa? Kita bisa memperpanjang vektor atau kita bisa juga ini memperpanjang ya, contoh memperpanjang, bisa juga memperpendek vektor ya, atau mengkompresi ya, atau bisa juga membalikkan arah ya, membalikkan arah dari vektor. Itu yang kita lakukan kalau kita melakukan perkalian skalar ya dengan vektor. Kemudian istilah ini ya, ada vektor paralel dan vektor kolinier. Jadi kalau vektor paralel itu ya arahnya sama ya, arahnya sama. Kemudian tetapi titik asal maupun titik ujungnya tidak sama ya. Nah, kalau kolinier itu arahnya sama ya. Dan kalau kita buat satu garis gitu ya, maka vektor yang satunya itu berada dalam garis yang sama. Tentunya dua-duanya sama ya, sama arah ya, baik paralel maupun kolinier ya. Kemudian penjumlahan untuk 3 atau lebih vektor akan berlaku hukum asosiatif ya. Caranya bagaimana ya? Caranya sama dengan penjumlahan 2 vektor tadi ya. Hanya kita ekspansi dengan vektor yang lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat vektor di dalam sistem koordinat. Kita kenal sistem koordinat Kartesian ya, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah, yang kiri ini adalah sistem koordinat 2 dimensi atau ruang 2. Yang ini yang kiri ya, yang kanan sistem koordinat ruang 3 atau 3 dimensi. Ya, jadi vektor itu digambarkan sebagai ya titik asalnya ada di titik origin ya, apa di titik pusat koordinat ini ya. Kemudian titik ujungnya ada di satu titik ya yang ada di dalam koordinat tadi. Misalkan seperti ini ya. P sama dengan P1, P2. P1, P2 ini koordinatnya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ya berarti P1-nya ini sepanjang X. Sini ya. Kemudian P2-nya sepanjang Y. Misalkan P1-nya 3, P2-nya 5. Berarti vektor P sama dengan 3,5. Perhatikan, saat kita menyimpulkan vektor, kita gunakan huruf kecil
ya, tetapi kita beri penebalan ya, jadi dalam bentuk bold. Ya. Oke, nah vektor yang ditunjukkan dalam persamaan ini bisa dikatakan sebagai vektor diperlihatkan dalam komponen vektornya. Ya. Jadi V1 dan V2 di sini adalah komponen vektornya. Kemudian untuk ruang 3, ya berarti komponen vektornya ada 3 ya, karena arah vektornya ada 3, arah X, arah Y, dan arah Z. Nah, vektor ekivalen jika dan hanya jika ya, ekivalen ya atau equal, masing-masing komponen vektornya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau ada vektor yang titik awalnya tidak terletak pada titik pusat, ya, titik asal atau titik origin, titik pusat dari koordinat. Misalkan di sini ya, ada vektor P1, P2. Jadi yang warna hijau ini ya, lagi ya. Nah, vektor yang dengan inisial P1 dan titik ujungnya P2, ya. P1 itu berada pada titik X1, Y1, kemudian P2 berada pada titik X2. Ya. Maka kalau vektor tadi kita tuliskan dalam komponen vektornya, dia akan mempunyai seperti ini. Ya. Jadi vektor P1, P2 sama dengan X2 min X1, komponen pertama, koma Y2 min Y1. Yang kalau kita lihat dalam bentuk grafik seperti ini adalah vektor P, yang misalkan vektor P1, P2 kita beri nama vektor P, akan sama dengan ya, vektor OP dikurangi OP2 dikurangi OP1. Nah, ini untuk ruang 3 ya berarti kita ekspansi saja ya, tadi hanya X dan Y menjadi X, Y, dan Z.